Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan, berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan. Saudara akan diproses, diperlengkapi terus melalui firman Tuhan untuk membentuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari seorang wanita hebat? Apa yang Tuhan ingin diwaspadai oleh para wanita hebat? Dan apa yang harus dirindukan oleh para wanita hebat? Dan kalau mereka menerima apa yang mereka rindukan tersebut, apa yang akan Tuhan kerjakan? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara. Dan saya percaya renungan di dalam video ini akan benar-benar memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan nats firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan di dalam video ini, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-32, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata, untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas,
maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah teguran firman Tuhan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Sebenarnya ini mewakili seluruh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi di sini yang disebutkan adalah perempuan-perempuan Yerusalem. Dan yang ditegur oleh Tuhan di sini adalah tentang keamanan dan ketentraman yang mereka sedang alami. Jadi pada waktu itu perempuan-perempuan Yerusalem, mereka sedang mengalami ketentraman, mereka sedang merasa aman, merasa semuanya beres, tidak ada masalah, semuanya aman, semuanya tentram. Dan kenapa mereka merasa tentram? Karena mereka berkelimpahan. Mereka berkelimpahan dengan panen buah anggur dan panen buah-buah yang lain. Mereka berkelimpahan dengan hasil ladangnya. Jadi mereka merasa aman karena hasil ladang mereka berkelimpahan. Jadi saudara, perasaan aman dan ketentraman mereka didasarkan kepada perkara materi. Perkara kelimpahan yang mereka alami, perkara kelimpahan yang sedang mereka rasakan, mereka mendasarkan ketentraman dan keamanan mereka di sana. Dan kemudian Tuhan menegur mereka ketika mereka menjadikan kelimpahan perkara materi, berkat yang diterima, itu dijadikan jadi sumber ketentraman dan keamanan mereka. Datanglah firman Tuhan menegur mereka supaya mereka segera meratap. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, tidak lama lagi semuanya akan berubah hancur-hancuran. Nah saudara, sebagai wanita-wanita hebat, saat ini saudara perlu merenungkan firman Tuhan ini, di mana Tuhan tidak mau wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara mendasarkan ketenangan dan ketentraman saudara kepada perkara materi. Tuhan ingin seluruh umatnya tentram, damai, dan aman. Tetapi yang Dia tidak mau ketika ketentraman dan kedamaian itu didasarkan kepada perkara-perkara materi, didasarkan kepada keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena perkara materi, kelimpahan, berkat, keberhasilan, kesuksesan itu hanya sementara, dan dengan seketika semuanya bisa berubah. Sama seperti waktu itu Tuhan menegur mereka. Kenapa? Karena dengan seketika semuanya akan berubah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, merataplah, menangis dan merataplah. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara, apa yang menjadi dasar dari ketenangan dan ketentraman saudara? Apa yang membuat saudara merasa tentram dan aman dalam hidup saudara? Apakah perkara dunia? Apakah perkara materi? Apakah keberhasilan yang saudara capai? Atau apa?
Kalau perkara-perkara dunia yang menjadi dasar dari ketentraman saudara, dari keamanan saudara merasa aman jika ada perkara materi, jika ada keberhasilan dan sebagainya. Kalau saudara merasa aman oleh karena itu, maka hari ini firman Tuhan berkata, merataplah segera, karena itu semuanya bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya pesan bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jangan dasarkan ketentraman, kedamaian, keamanan saudara kepada perkara-perkara dunia. Dan kemudian saudara, Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka meratap. Di ayat 11 dikatakan, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi perempuan-perempuan yang Tuhan tegur ini, Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka gentar, supaya mereka meratap. Dan apa yang Tuhan mau mereka ratapi? Hasil ladang mereka yang selalu berlimpah-limpah. Dia berkata, tanggalkanlah, bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung, ratapi ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Mereka disuruh gemetar, mereka disuruh meratap atas kelimpahan yang sedang mereka alami. Kenapa saudara? Sebab ayat 14 dikatakan, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Artinya apa? Semuanya bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya jangan dasarkan ketentraman, keamanan saudara kepada perkara dunia, karena perkara dunia bisa lenyap dengan seketika dan semua keadaan semua bisa berubah dengan seketika. Lalu sampai kapan Tuhan mau orang-orang ini meratap, wanita-wanita ini meratap? Ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi perempuan-perempuan itu ditegur oleh Tuhan. Perempuan-perempuan itu disuruh meratap karena mereka mendasarkan ketentraman mereka kepada perkara dunia. Dan ratapan mereka itu, Tuhan ingin mereka terus meratap sampai kapan saudara? Ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Jadi perempuan-perempuan ini disuruh meratap dan merindukan Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Tuhan mau dasar keamanan ketentraman mereka adalah Roh Kudus, bukan perkara dunia. Tuhan mau Roh Kuduslah yang memberikan ketentraman, kedamaian dalam hidup mereka. Dan hari ini pun saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan saudara, maka hari ini firman Allah menegaskan bahwa merataplah. Kalau saat ini saudara merasa tentram, semuanya beres, semuanya aman dan tenang, maka firman Tuhan berkata, merataplah. Sampai kapan saudara? Sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan, sampai Roh Kudus memenuhi umat-umatnya. Hari ini merataplah sampai Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Kalau saudara rindu Tuhan mengerjakan perubahan. Nah saudara, jadi hari ini Tuhan ingin setiap perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Tuhan ingin saudara meratap sampai dicurahkan Roh Kudus. Tuhan ingin saudara merindukan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Sekali lagi ayat 15 itu, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka perkara yang sulit, situasi yang sulit,
padang gurun itu bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Artinya apa? Segala situasi, segala keadaan bisa diubah oleh Tuhan. Sekalipun keadaan saudara seperti padang gurun, semuanya itu bisa diubah jika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, merataplah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Jangan dasarkan keamananmu kepada perkara dunia, tetapi dasarkan keamananmu kepada Roh Kudus. Dasarkan ketenanganmu kepada Roh Kudus. Dan kalau itu yang engkau lakukan, maka keadaanmu akan berubah. Mungkin hidupmu sedang sulit, mungkin hidupmu sedang berat. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, kalau saudara rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, maka Roh Kudus akan mengubah segala keadaan saudara. Keadaan paling sulit sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Keadaan paling berat sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika Roh Kudus dicurahkan saudara? Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Artinya apa saudara? Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka perempuan-perempuan hebat akan bisa tetap hidup dalam kebenaran saat ada di padang gurun, dan tetap bisa hidup dalam kebenaran saat ada di kebun buah-buahan. Artinya apa saudara? Dalam situasi sulit, dalam situasi berat, dan dalam situasi senang, dalam situasi damai, di sana tetap akan ada kebenaran. Umat-umatnya akan tetap mampu hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap wanita hebat, rindukanlah Roh Kudus. Kalau saudara rindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja memampukan saudara tetap hidup dalam kebenaran apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau mereka meratap sampai Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ketentraman dan ketenangan yang dialami oleh perempuan-perempuan Yerusalem, di mana mereka merasa tenang oleh karena perkara-perkara dunia, hasil ladang mereka berlimpah. Ketenangan yang demikian sekejap mata akan berubah. Sekejap mata akan berubah. Tetapi ketenangan yang berasal dari Roh Kudus, berasal daripada Tuhan, maka ketenangan dan ketentraman yang sejati akan kita alami. Di mana dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman yang dikerjakan oleh Tuhan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kalau saudara rindu ketenangan, ketentraman sampai selamanya di dalam Tuhan, kalau saudara rindu, maka rindukanlah Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara. Maka kalau Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara, segala situasi sanggup dia ubah. Padang gurun pun dia akan ubah menjadi kebun buah-buahan. Dan dalam segala situasi saudara akan mampu hidup dalam kebenaran, dan kemudian akan tumbuh damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada semua wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadilah wanita hebat yang selalu rindu akan Roh Kudusnya. Dan kalau Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup saudara, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan bisa ubah. Bahkan dia bisa ubah semuanya menjadi jauh lebih baik. Dan kemudian saudara akan mampu hidup dalam kebenaran dalam segala situasi. Saudara perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian akan tumbuh damai sejahtera yang bersifat kekal dalam kehidupan saudara kalau saudara selalu merindukan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan di dalam video ini.
Tuhan, mereka akan terus diproses menjadi wanita hebat. Saat ini mereka kembali merenungkan firman-Mu, bahwa untuk menjadi wanita hebat mereka harus merindukan Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan mereka. Maka akan ada perkara besar terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya
kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini,
Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini. Dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.